Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adi Juanda, M. Lutfi Farisal, dan Cita Salsabila akan membahas tentang limit fungsi trigonometri kelas 12. Nah, limit fungsi trigonometri kelas 12 ini kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dengan cara substitusi langsung, yang ketiga ada cara penyederhanaan trigonometri, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Misalkan kita punya limit X mendekati A, fungsinya yaitu fx. Langkah pertama kita substitusikan nilai A ke fungsi fx dan diperoleh fa. Pada saat melakukan substitusi, ada dua cara, yaitu cara tentu yang hasilnya jelas dan tak tentu. Tak tentu biasanya hasilnya 0/0, tak hingga, negatif tak hingga. Jika tak tentu, maka cara kita tidak cukup hanya substitusi. Kita harus lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bisa melakukan dengan penyederhanaan. Penyederhanaan di sini menggunakan penyederhanaan identitas-identitas trigonometri, dan ada juga dapat dilakukan dengan rumus limit. Jadi kalau menggunakan jadi ada 3 cara, yaitu menggunakan substitusi dan membutuhkan penyederhanaan dan menggunakan juga rumus limit. Oke, kita langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu cara substitusi langsung. Untuk cara substitusi langsung, kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai X yang ada ke nilai X yang ada di soal. Misal, contoh yang pertama yaitu limit X mendekati V/2 sin setengah X plus cos X. Berapakah itu? Kita jawab saja langsung, di sini ada penyelesaiannya. Kita langsung substitusikan nilai X yaitu Pi/2 ke X yang ada di soal. Jadi dapat sin setengah Pi/2 plus cos Pi/2. Setengah dikali Pi/2 adalah Pi/4. Nah, Pi/4 ini adalah nilai dari 45 derajat. Jadi kita dapat sin 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Untuk Pi/2 itu adalah nilai dari 90 derajat. Jadi kita dapat cos 90 derajat yaitu 0. Setengah akar 2 plus 0 yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2 ini adalah bentuk tentu. Jadi sudah tentu ada jawabannya adalah setengah akar 2. Jawabannya yaitu B. Nah, soal yang kedua, limit X mendekati Pi/4. Cos X plus sin X per tan X. Berapakah hasilnya? Nah, caranya dengan substitusi langsung, kita substitusikan langsung nilai Pi/4. Sehingga cos Pi/4 plus sin Pi/4 per tan Pi/4. Nah, ingat nilai Pi itu kan 180 derajat. 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Nah, cos 45 derajat hasilnya setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat setengah akar 2 juga, lalu tan 45 derajat hasilnya 1, sehingga setengah akar 2 plus setengah akar 2 per 1. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 berarti hasilnya itu 1 akar 2 atau akar 2. Nah, akar 2 per 1. Nah, akar 2 per 1 itu hasilnya akar 2, sehingga kita lihat akar 2 ini adalah nilai tentu karena bukan merupakan 0/0 atau tak hingga
atau min hingga. Sehingga limit x mendekati pi per 4 cos x plus sin x per tan x hasilnya akar 2. Kita lanjut soal yang ketiga, yaitu x mendekati 1/4 phi cos 2x dibagi cos x min sin x. Hasilnya yaitu kita substitusi cos x menjadi x per 4, pi per 4, maaf. Cos 2 dikali pi per 4 dibagi cos pi per 4 dikurang sin pi per 4. 2 dikali pi per 4 hasilnya yaitu cos pi per 2 dibagi cos pi per 4 dikurang sin pi per 4. Cos pi per 2 yaitu hasilnya 90. Kenapa? Karena si pi itu kan nilainya 180 derajat. Dibagi 2 jadi 90. Cos 90 derajat. 90 derajat cos 90 derajat yaitu 0. Dibagi cos pi per 4 yaitu 45 derajat. Cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikurang sin pi per 4 sama 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan menghasilkan 0/0. Karena di sini hasilnya menunjukkan 0/0 dan menunjukkan tak tentu, maka kita membutuhkan penyederhanaan identitas trigonometri atau juga rumus limit trigonometri. Nah, cara yang kedua untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri yaitu dengan penyederhanaan trigonometri. Nah, untuk penyederhanaan trigonometri, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, atau dengan rumus sudut terangkap, atau dengan rumus-rumus lainnya di trigonometri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya di pertemuan 5 tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Di situ ada semua rumus jumlah dan selisih sudutnya. Nah, kita akan membahas sebagian di antaranya, yaitu yang ada 4 di sini rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, sin A tambah sin B itu menghasilkan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Yang kedua, sin A min sin B polanya sama, yaitu 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Yang ketiga, cos A plus cos B sama dengan cos setengah A plus B cos setengah A min B. Yang keempat, cos A min cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Nah, untuk rumus sudut rangkap, kita juga bawa sebagian. Yang pertama itu sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Yang kedua, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Yang ketiga yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per A min tan kuadrat A. Nah, intinya di rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus yang sudah dipelajari itu bisa teman-teman buka kembali di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 5, dan kita pakai untuk penyederhanaan trigonometri di limit fungsi trigonometri. Nah, di soal sebelumnya, soal nomor 3, limit x mendekati 1/4 pi cos 2x per cos x min sin x, hasilnya kan 0/0. Nah, 0/0 ini nilai tak tentu.
sehingga membutuhkan cara penyederhanaan trigonometri terlebih dahulu. Tidak bisa langsung disubstitusi. Nah, caranya bagaimana? Begini. Limit X pi mendekati pi per 4 untuk cos 2x kita ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini dari mana? Ini dari persamaan trigonometri. Seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, kemudian cos X min sin X. Nah, cos kuadrat X ini kan cos kuadrat X min sin kuadrat X itu hasilnya cos X plus sin X dikali cos X min sin X. Kalau misalnya kita faktorkan sama dengan hasilnya cos X plus sin X, cos X min sin X. Sehingga kita lihat nilai cos X min sin X, di bawah ada nilai cos X min sin X, di atas ada cos X min sin X, kita bisa bagi. Sehingga sisanya cos X plus sin X. Nah, di sini sudah tidak ada pembaginya. Kita bisa langsung substitusi. Pi sama dengan pi per 4, X sama dengan pi per 4. Cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Nah, pi per 4 itu kan tadi 45 derajat. Berarti cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, setengah tambah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, berarti sama dengan 1 akar 2 atau sama dengan akar 2. Nah, nilai dari akar 2 ini adalah nilai tentu. Sehingga limit X mendekati 1/4 pi cos 2x per cos X min sin X hasilnya akar 2, yaitu yang D. Oke, kita lanjut ke nomor yang 4. Di sini ada limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X dibagi 1 min tan X. Nah, sekarang 1 min tan X-nya kita ubah menjadi cos X dibagi cos X min sin X dibagi cos X. Nah, tan ini hasilnya jadi sin X per cos X. Satunya kita samakan, penyebutnya menjadi cos X per cos X. Sehingga cos X min sin X dibagi cos X. Jadi, sin X min cos X dibagi cos X min sin X per cos X kita ubah menjadi sin X min cos X dikali cos X per cos X min sin X. Dilihat dari nilai sin X min cos X dan cos X min sin X, ada kemiripan. Bedanya, yang ini cosnya negatif. Kalau yang ini sinnya yang negatif. Nah, kita bisa ubah bentuk sin X min cos X dengan mengeluarkan negatifnya. Atau mengelikkan dengan min 1 sehingga min cos X min sin X. Ternyata hasilnya min cos min sin X dikali cos X per cos X min sin X. Bisa kita selesaikan cos X min sin X dibagi cos X min sin X bersisa min cos. Sekarang kita bisa substitusi nilai X mendekati pi per 4. Hingga min cos pi per 4 sama dengan setengah min setengah akar 2. Oke, next. Kita masuk ke cara ketiga.
ketiga yaitu menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, ada 12 rumus limit trigonometri. Akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1. Terus, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, x per tan x itu sama dengan 1. Begitu juga jika dibalikan, limit x mendekati 0 jika tan x per x sama dengan 1. Selanjutnya, limit x mendekati 0, sin m x per nx sama dengan mn. Maaf, ini kepotong. Yang kedua, limit x mendekati 0, n per x per sin mx sama dengan n per m. Yang ketujuh, limit x mendekati 0, n x per tan mx sama dengan n per m. Selanjutnya, hanya tinggal dibalikan limit x mendekati 0 tan mx per nx sama dengan m per n. Limit x mendekati 0 sin mx per sin nx sama dengan m per n. Selanjutnya, limit x mendekati 0 tan mx per tan nx sama dengan m per n. Limit x mendekati 0, sin mx per tan nx sama dengan m per n. Yang terakhir, limit x mendekati 0, tan mx per sin nx sama dengan m per n. Nah, dari ke-12 rumus trigonometri ini bisa digunakan untuk kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri agar lebih mudah untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan atau jawaban yang kita cari. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini jika kita menggunakan substitusi x sama dengan 0, hasilnya pasti per 0, karena 5 kali 0 sama dengan 0. Sehingga tak bisa menggunakan substitusi langsung. Sehingga kita gunakan limit trigonometri yang tadi telah dijelaskan, yaitu tan mx per nx sama dengan m per n. Maka tan 7x per 5x sama dengan 7 per 5. Nah, soal yang ke-6 ini yaitu limit x mendekati 0, sin 4x ditambah 3x min sin x per 2 sama dengan sin 4x dibagi 2 hasilnya 2, tan 3x dibagi 2 hasilnya 3 per 2, dan min sin 5x dibagi 2 sama hasilnya min 5 per 2, dan hasilnya yaitu 1. Konsepnya, untuk pengerjaan konsepnya sama dengan nomor 5. Nah, soal nomor 7, limit x mendekati 0 tanpa k35x per 10x kuadrat dikali sin setengah x. Kalau kita substitusi langsung nilai x ini, pasti hasilnya 0 atau penyebutnya 0. Sehingga nilainya pasti tertentu. 10 kali 0, 0, 0 pangkat 2, 0, dikali sin setengah x pasti hasilnya 0. Jadi pasti nilainya tertentu. Karena itu kita harus menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, kita urai. Tan pangkat 35x, di bawah ada 10x kuadrat. Sehingga kita bisa urai tan pangkat 35x ini menjadi tan pangkat 2 5x dikali tan 5x. Nah, tan pangkat 2 5x ini kita gabungkan, kita kelompokkan dengan 10x kuadrat sehingga tan 5x per 10 pangkat 2. Lalu tan 5x kita kelompokkan dengan sin setengah x. Nah, sehingga
nilainya jadi tan 5x. Kita kelompokkan limitnya tan 5x per 10 dengan limit yang kedua tan 5x per sin setengah x. Nah, dengan menggunakan rumus limit trigonometri, yaitu kalau misalnya kita punya tan mx per n, hasilnya pasti m per n ya. Sehingga untuk limit x mendekati 0 tan 5x per 10, hasilnya menjadi 5 per 10. Jangan lupa kuadratnya. Lalu tan 5x per sin setengah x. Nah, ini juga sama, tan 5x per sin tan mx, ini m, tan mx per sin nx, hasilnya jadi 5 per setengah. 5 per setengah. Karena itu 5 per 10 berarti setengah kan? Setengah kuadrat dikali 5 per 2 berarti 10. 5 dibagi setengah berarti 5 kali 2 10. Setengah berarti 1/4 dikali 10. Atau hasilnya sama dengan sederhanakan bagi 2 5 per 2. Jadi nilai dari limit tan pangkat 3 5x per 10x kuadrat dikali sin setengah x, hasilnya 5 per 2. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kita langsung ke soal yang terakhir. Kita akan menentukan nilai limit x mendekati 2 dari 1 min cos kuadrat x min 2 per 3x kuadrat min 12x plus 12. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, si nilai x-nya itu 2 akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, sekarang kita harus menyederhanakan bentuk ini, ya, yang bentuk yang atas. Nah, yang pertama kita gunakan identitas ya untuk menyederhanakan 1 cos kuadrat x min 2 ini. Nah, identitas yang mana? Yang sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi dapat sin kuadrat A sama dengan 1 cos kuadrat A. Nah, 1 cos kuadrat kan ini ada ya. Berarti si x min 2 ini kita misalkan sebagai A. Jadi kita dapat sin A. Sin A-nya itu kan sin kuadrat x min 2. Nah, kita dapat sin kuadrat x min 2 per 3x kuadrat min 4x plus 4. Nah, kita sederhanakan dulu nih yang bawah 3x kuadrat min 4x plus 4. Jadi 3x min 2 pangkat 2. Sama kan kalau kita kalikan, ini tuh faktor dari ini. Nah, selanjutnya nilai limit ini bisa kita ubah batasnya. Limit kalau duanya dipindah ya ke kiri, jadi limit x min 2 mendekati 0. Jadi limit x min 2 mendekati 0 sin kuadrat x min 2 per 3x min 2 kuadrat. Nah, kita misalkan x min 2-nya itu sebagai P. Jadi dapat lim P mendekati 0 sin kuadrat P per 3P. Kita jabarkan ataupun kita selesaikan. Didapat sin P kali sin P itu dari sin kuadrat P. Terus 3P-nya menjadi 3P dikali P.
Nah, sin P per 3P ini kan 1/3 jika dilihat dari rumus yang sudah dijelaskan tadi. Terus sin P per P-nya juga 1. Jadi dapat 1/3 kali 1, hasilnya itu 1/3. Jadi nilai limit X mendekati 2, 1 min cos kuadrat X min 2 per 3X kuadrat negatif 12X plus 12 itu sama dengan 1/3. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman tidak puas dan mencari bahan ajar lainnya atau bahan referensi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.